Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan kepada seluruh peserta kajian Ba'da Subuh Zoom Al-Hasani. Marilah kita bersama-sama bersyukur karena pagi ini kita masih diberi kesempatan menjemput ladang pahala melalui indahnya menuntut ilmu dalam keadaan sehat walafiat. Pagi ini ada kebanggaan tersendiri bisa dikumpulkan bersama Bapak, Ibu, pilihan Allah yang berasal dari berbagai disiplin ilmu dan dari berbagai daerah. Semoga kita bisa menjalin ukhuwah yang erat yang dipersatukan oleh Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marilah kita dengar dan kita simak uraian dan penjelasan Al-Quran secara gramatikal dengan metode Al-Hasani yang merupakan inti dari acara pada kajian Ba'da Subuh ini, yaitu surah Yasin ayat ke-23 yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Hasrijal Al-Hasani, dan pagi ini sebagai pendamping beliau adalah Bapak Dr. Beni Arzil. Namun terlebih dahulu kita sapa dengan hormat Bapak Ustadz Hasrijal. Assalamualaikum Ustadz Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Apa kabar Buya? Alhamdulillah sehat selalu. Semoga Buya Hasrijal bersama keluarga tercinta, juga seluruh keluarga besar Al-Hasani senantiasa diberikan kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Allah. Baik, perkenankan kami juga menyapa pendamping Buya ya. Silakan. Assalamualaikum Dr. Beni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap ya Bapak mendampingi Ustadz Hasrijal pagi ini ya Oh Pak? siap. Tahun lalu siapnya Bu ini tenang aja. Baiklah, untuk sesi ini sepenuhnya kami serahkan kepada Ustadz Hasrijal dan Dr. Beni. Kami persilahkan Buya. Syukran Bu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Qala Nabi aidan, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Shadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Allah telah banyak memberikan rahmat dan nikmat kepada kita semuanya. Dan nikmat yang paling besar adalah kita lahir dalam keadaan muslim. Seorang yang pertama yang Allah ridai di muka bumi ini sejak Nabi Adam sampai nanti di hari kiamat. Tidak ada agama lain selain agama Islam di sisi Allah. Dan Allah anugerahkan kepada kita itu 1:5. Di segi probability 20% itu sangat kecil, tetapi kita meraihnya menjadi 100%. Alhamdulillah. Lalu Allah berikan kita nikmat iman. Dengan nikmat iman ini sebagai katalisator bagi kita, bahwa kita ringan langkahnya untuk ke masjid, mudah bagi kita untuk beramal saleh, ringan kita untuk mentadaburi Al-Quran, nyaman kita dan senang kita untuk berinteraksi dengan Quran. Itu faktor iman. Dan kita juga mudah bagi kita meninggalkan perbuatan maksiat, mudah bagi kita meninggalkan khamar, berjudi dan sebagainya. Mudah. Kenapa? Faktor iman. Kemudian Allah berikan kita nikmat sehat badan. Dengan nikmat sehat badan, kita melakukan aktivitas sehari-hari dengan sempurna. Kita melangkah dengan sempurna, kita mendengar dengan sempurna, kita juga melihat dengan sempurna. Kenapa? Faktor kesehatan badan. Kemudian kita diberikan oleh Allah nikmat panjang umur, sehingga dengan nikmat panjang umur ini Allah SWT berpesan, perbanyak amal. Bukankah engkau akan menghadapku nanti, perbanyak bekal kita.
Jadi kita mudah-mudahan setiap nafas kita, setiap kedipan mata kita, setiap detak jantung kita, setiap langkah kita, semuanya harus ada nilai ibadah. Kita tak mau lagi waktu kita terbuang cuma untuk hal-hal yang sepele-sepele yang tidak ada manfaatnya di akhirat nanti. Nggak mau lagi gitu. Setiap langkah kita, setiap aktivitas kita harus ada nilai ibadah. Dan pada saat yang berbahagia pagi ini, Allah titip kepada kita rasa nikmat mentadaburi Al-Quran. Rasa senang dengan Al-Quran. Dan rasa ini tidak Allah berikan ke sembarang orang. Hanya kepada orang-orang tertentu. Hanya kepada orang pilihan. Banyak saya ngajak orang, Pak, belum tentu mau. Nah, kalau saya punya rumus, kalau orang diajak mentadaburi Al-Quran, dia nggak mau, alasan apapun. Mau sibuk alasannya, mau alasannya segala macam, nggak ada waktu dan sebagainya. Percaya Bapak Ibu semuanya, dia sedang bermasalah dengan Allah. Cuma kita nggak menyadarinya. Seorang dokter, orang yang punya penyakit, apa enggak bisa. Mungkin dengan langkahnya, dengan tatapan matanya, dengan kondisi tubuhnya, dengan bahasa tubuhnya, seorang dokter bisa mengatakan ini orangnya ada sakit. Nah, begitu juga, kalau orang diajak ke Al-Quran, nggak mau, ada macam-macam alasannya, percaya dia sedang bermasalah. Nah, mudah-mudahan kita Bapak Ibu di sini semua yang hadir 166 orang pada detik ini tidak ada masalah dengan Allah. Kita bersyukur sekali lagi, kita ingin dipanggil oleh Allah dengan panggilan Hamdan Syakuran, hamba yang pandai bersyukur. Selawat beri salam tidak lupa kita sampaikan kepada uswatun hasanah, role model kita, sang idola kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah idola kita. Beliaulah menjadi panutan kita. Beliau sangat mencintai kita. Beliau selalu memikirkan kita. Bahkan di akhir ayat beliau, kita yang diingatkan. Ummati, ummati, ummati. Umatku ya Jibril. Umatku gimana Jibril? Umatku Jibril. Dan beliau tidak mau satu orang pun umatnya yang masuk neraka. Dan kita berharap pula nanti di yaumil hisab berjumpa dengan beliau. Dan beliau mengakui kita sebagai umatnya. Dan kita bersama-sama beliau juga memasuki surganya Allah. Dan kita juga ingin bertetangga dengan beliau di surganya Allah. Apa modal kita, apa yang kita andalkan? Cuma satu, kita mencintai Al-Quran. Bapak-bapak, ibu-ibu mungkin ada yang belum paham apa itu kata kerja lampau. Bapak mungkin belum paham apa itu Rusia. Bapak mungkin belum paham apa itu kata benda aktif. Tetapi kita punya rasa yang sama. Sama-sama mencintai Al-Quran. Mungkin rasa cinta Al-Quran Bapak lebih besar dari kami semua. Itu yang kita modalkan kepada Allah. Itu yang kita andalkan. Ya Allah, kami mencintai Al-Quran, ya Allah. Sebagai bukti, kami mencintai Engkau. Dan mencintai Rasul, ya Allah. Dan kita berharap semua kelak nanti di yaumil hisab kita berjumpa semuanya. Maka kita punya jargon, ada pertemuan, tidak ada perpisahan lagi. Di dunia mungkin kita nggak sempat bertemu, tapi insya Allah di akhirat nanti Allah akan kumpulkan orang bersama orang-orang yang dicintai. Maka kita berada di payung pencinta Al-Quran. Baik Bapak Ibu semuanya, pagi ini kita akan membahas surat Yasin, surat ke-23. Ya. Pagi ini akan ditemani oleh saya Pak Dr. Beni. Assalamualaikum Pak Dr. Beni. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Alhamdulillah. Ini Pak Dokter di Bandung. Di Bandung Pak Ustadz. Alhamdulillah. Pak Dokter masuk ke sini, saya tanya nih, siapa yang bawa dulu Pak Dokter? Yang mengenalkan link Al-Hasani? Dr. Jusnidar Pak Ustadz. Oh, Dr. Jusnidar. Di Pekanbaru. Apa hubungan Pak Dr. Beni itu? Nah, dulu kita sama-sama kerja di Lampung Pak Ustadz. Oh. Kan punya Dr. Jusnidar di Pekanbaru. Ya, sebelum ke Pekanbaru di Lampung dulu. Oh, sama tugas ya. Ya, sama tugas. Bulan apa dulu deh? Saya bulan Februari, Pak Ustadz. Oke. Dulu pas siang Pak Dr. Beni ya. Ya, kelompok siang. Bagaimana kira-kira perubahan Pak Dokter ini? Saya ada jargon dari Pak Dokter yang saya masih ingat sampai sekarang itu. Saya kalau bertabrakan jadwal belajar dengan jadwal praktek, yang mundur praktek apa belajar Quran Pak Dokter. Yang dikalahkan jadwal apa itu? Jadwal praktek ya.
Itu tergantung juga kadang-kadang situasi, Pak Ustadz. Ya, Kadang-kadang ada pasien yang darurat, ya. tetap lah ini ya. Ya, Maka minta izin Mbak Buati di apa ya, di Zoom ya. ya. Tapi kalau enggak, langsung belajar Quran, Pak Dokter ya. Pak Dokter, saya ingat sudah membawa beberapa orang, saya lihat Yayan, ada Dokter Nila nih Pak Dokter. Dokter Nila kita sapa gitu ya. Ya. Oke Pak Dokter, ayat Yasin ya sudah siap Pak Dokter ya. Ya, siap Pak Ustadz. Oke. Sampai jam berapa latihan kemarin Pak Dokter? Kemarin sampai jam 7 Pak Ustadz. Sama Bu Wati ya. Ya, sama Pak Ati. Oke, silakan Pak Dokter. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih pada Al-Hasani Apa yang bunyinya? yang telah membimbing saya dalam mempelajari gramatikal Al-Quran ini. Dan pada pagi hari ini saya berkesempatan untuk mempresentasikan bahasan mengenai secara gramatikal surat Yasin ayat 23. Pertama-tama saya bacakan dulu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'attakhizu min dunihi alihatan yuridni rahman mubiduri latubni anni syafa'atuhum say'an walayun khizun. Sadaqallahul azim. Saya akan membahas surat Yasin ayat 23 ini. Untuk memudahkannya, saya membaginya di dalam 4 kelompok. Kelompok utama merupakan suatu pernyataan, lalu kelompok kedua, 3 dan 4 adalah bentuk kalimat bersyarat. Ya. Nah, sekarang kelompok 1, a'attakhizu min dunihi alihatan. Penggalan pertama A itu huruf. Yang kedua at-takhizu. At-takhizu ini KKSAD. Pelakunya ana. Akar katanya akhaza. Dan pola kata kerjanya ifta'ala. Artinya aku akan mengambil. Nah, ini bisa dilihat di kamus Mahmud Yunus halaman 36. Kemudian min itu huruf jar, artinya dari. Penggalan keempat, dunihi, ini kata benda majemuk, terdiri dari 2 kata. Duni, ini adalah KBKK, akar katanya dana, dan alif di tengah itu sebetulnya berasal dari waw, jadi dauna. Ini bisa merupakan kaidah sia yang kedua. Nah, pola kata kerjanya fa'ala, dan pola kata bendanya fa'lun. Ya. Nah. Artinya selain dia. Ya. Lalu hi itu huruf, ya, artinya dia. Jadi dunihi, selain dari dia. Alihatan, ini merupakan kata benda jamak, ya.
ditandai oleh tanwin pada akhir kata dan ta marbutoh. Ya. Nah, ini penting arti kata benda jamak ini karena membedakan tadi dari dunihi, itu dia. Kalau ini kata benda jamak, akar katanya alaha. Pola kata kerjanya fa'ala, artinya Tuhan-Tuhan. Ya, ini jamak ya, Tuhan-Tuhan. Ini bisa dilihat di kamus Muatir halaman 36. Kelompok pertama ini artinya apakah aku akan mengambil selain dari dia Tuhan-Tuhan. Nah, lalu kita lanjutkan dengan kelompok kedua, 3 dan 4. Kelompok kedua dulu, ini merupakan kalimat bersyarat, dan di kelompok kedua ini merupakan syaratnya. Jadi diawali dengan huruf in, ini huruf syarat, ya. Huruf in ini mematikan huruf akhir dari KKSAD sesudahnya, ya. Artinya ini jika, ya. Lalu penggalan berikutnya yuridni. Yurid ini KKSAD, ya. KKSAD mati, yang kalau normalnya dia itu yuridu. Tapi karena pengaruh huruf in, jadi dalnya mati sehingga menjadi yurid. Nah, pelakunya huwa. Ya. Akar katanya rada atau raida. Nah, ini bisa kita lihat dari kaidah syiah yang kedua. Polanya af'ala. Nah, artinya dia akan menghendaki. Nah, ini bisa dilihat di Kamus Muhammad Yunus halaman 149. Lalu ar-Rahmanu. Ar-Rahmanu ini kata benda superlatif. Dia di sini berfungsi sebagai subjek. Ya. Jadi akar katanya rahima, ya. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya pola kata bendanya fa'lanun. Nah, artinya yang maha pengasih. Ni huruf jar, artinya dengan. Ya. Lalu selanjutnya durin. Durin ini KBKK. Akar katanya dora. Pola kata kerjanya fa'ala. Sedangkan pola kata bendanya fa'lun. Durin ini artinya kemelaratan. Sehingga keseluruhan artinya jika yang maha pengasih akan menghendakiku dengan kemelaratan. Nah, ini kelompok 2 ini merupakan kalimat syarat yang diawali tadi dengan huruf syarat. Lalu kelompok ketiga ini merupakan kalimat jawab, ya, diawali dengan la. La adalah huruf bermakna, artinya tidak.
Lalu tugni merupakan kakak SAD mati juga, yang tadinya dipengaruhi oleh huruf syarat in di depan. Nah, pelakunya hia, akar katanya goni. Akar katanya goni. Polanya af'ala. Ya. Artinya di sini dalam kalimat jawab ini biasanya dalam kalimat bersyarat itu diawali dengan kata pasti atau niscaya atau sungguh-sungguh. Ya, jadi la tugni pasti dia tidak akan bermanfaat. La tidak ya. Selanjutnya an huruf jar artinya bagi atau untuk, dan ni kata ganti artinya aku. Penggalan berikutnya safa'atuhum. Safa'atuhum ini adalah kata benda majmuk. Dia ini karena harokat akhirnya dari safa'atu ini doma, dan ini sebagai pengganti bagi pelaku hia yang pada kata tugni tadi, dan dia berfungsi sebagai subjek di dalam penggalan ini. Ya. Nah, safa'atuhum terdiri dari safa'atu, ini KBKK, ya, KBKK, akar katanya. Nah, untuk mendapatkan akar kata dari safa'atu ini, ciri-ciri kata bendanya itu dibuang, jadi huruf ta di akhir kata dibuang, sehingga tinggal 4 huruf. Lalu juga di tengah ada huruf alif, itu juga dibuang, huruf sia, sehingga tinggal 3 huruf. Akar katanya safa'a. Nah, pola kata kerjanya fa'ala, dan pola kata bendanya fa'alatun. Ya. Artinya pertolongan. Ya, ini dilihat di kamus Muhammad Yunus halaman 200. Lalu hum kata ganti artinya mereka. Jadi safa'atuhum artinya pertolongan mereka. Terakhir di kelompok 3 ini syai'an. Syai'an ini objek, merupakan KBKK, akar katanya sa'a. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'lun. Di kelompok 3 ini, kalau diartikan, pasti pertolongan mereka tidak akan bermanfaat bagiku sedikit pun. Kita lanjut ke dalam kelompok 4 terakhir, merupakan juga kalimat jawab. Wala tunkhizuni. Waw, huruf, artinya dan. La, huruf juga, artinya tidak. Lalu yunkhizuni. Nah, yunkhizuni terdiri dari yunkizu, ini kakak SAD mati, masih dipengaruhi dari huruf syarat in tadi. Pelakunya hum, akar katanya nakhaza, ya. Pola kata kerjanya af'ala. Jadi artinya ya, pasti
mereka akan menyelamatkan. Lalu ni merupakan kata ganti, ya di sini merupakan objek, artinya aku. Jadi yunqizuni artinya wala yunqizuni artinya dan pasti mereka tidak akan dapat menyelamatkanku. Nah, secara keseluruhan ayat ini bisa diterjemahkan secara gramatikal. Apakah aku akan mengambil selain dari Dia, Tuhan-Tuhan? Jika Yang Maha Pengasih akan menghendakiku dengan kemaratan, pasti pertolongan mereka tidak akan bermanfaat sedikit pun bagiku. Alhamdulillah. Dan pasti mereka tidak akan dapat menyelamatkanku. Mantap dokter ya. Udah gimana rasa dokter? Pas. Dah. Berapa lama latihan dokter? Ya, ada berapa lama ya? 3 kali cuma. Minggu ya. 3 kali lah. Cuma seminggu ya. Iya. Ini ya. Iya, minggu terakhir ya. Kalau saya Alhamdulillah lancar sekali. saya pikir Pak Dokter itu bisa bikin resep aja Pak. Ternyata bisa juga kalau saya Quran ya. Kan bisa ngetes Habib tadi Ustaz. Bisa Oh ngetes iya. Habib. Bisa ngetes hati. Aduh, saya waktu membaca ayat pertama tadi terharu Pak Ustadz. Kenapa? Agar suara saya agak tersendat. Kenapa? Apa yang Pak Dokter rasakan? Iya, saya rasanya, aduh kok saya bisa juga nih. Nggak kepikir saya bisa gitu Pak Iya, Ustadz. iya. Dan itu tadi Iya. udah saya hafalkan Pak Ustadz. Saya nggak baca ininya. Ya, oh Lancar iya. sekali. Ayat ini saya hafalkan. Ya, Dan memang Yasin ini saya hafal juga. ya. Jadi saya agak terharu. Jadi maaf agak Jadi nggak kebayang seorang dokter yang tadinya bikin resep, ternyata bisa juga mentaktik Quran ya. Alhamdulillah, Pak Dokter. belajar lah Pak Ustadz. Iya. Jadi ada nilai tambahnya, Pak Dokter ya, Quran ini. Jadi Bapak Ibu semuanya, siapapun kita ya, Al-Quran itu akan mengangkat derajat kita. Percayalah. Oke, Pak Dokter ya. Udah mantap gitu. Jadi saya nggak nambahin lagi untuk gramatikanya, nanti tinggal didiskusikan. Saya hanya lari ke konteks sedikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Attakhizu min dunihi alihata. Ini dia bertanya, merenung sebenarnya. Apakah? Jadi sebenarnya jawabannya pasti tidak. Dia hanya bahasa metafor. Apa mungkin aku melawan orang tua? Ya nggak mungkin lah. Itu nggak perlu bertanya. Itu nggak ada jawaban. Attakhizu. Apakah aku akan mengambil atau aku akan menjadikan min dunihi selain dari Dia Tuhan Allah maksudnya. Apakah aku akan menyembah yang lain? Kan sebelumnya dia berpikir dia wa maliyala ambudul lazi fatarani wa ilaihi turja'un. Dan tidaklah bagiku, nggak mungkin aku nggak menyembah Allah dan telah menciptakan aku. Nah, ditambah lagi, apakah aku mengambil selain padanya Tuhan? Nah, itu pertanyaan yang tidak perlu jawaban. Nggak mungkin, aku tidak akan mengambil. Nah, dikunci dengan satu statement. Yuridinir Rahman, jika yang Maha Pengasih Tuhan itu menginginkan aku darurat, menginginkan aku biduri, celaka, andaikan aku tertimpa musibah apapun yang Allah kendakin, la tughni anni syafa'atu. Pertolongan yang kusembah ini nggak ada manfaat sama sekali, nggak ada yang bisa membantu. Seluruh dunia ini ingin menolong kita, kalau Allah tidak suka, nggak bisa. Seluruh dunia mengerahkan kemampuannya, kita sakit, menolong kita nggak bisa. Kalau Allah sudah tetapkan A, ya A. Takdir ya. Nah, jadi mereka ditutup dengan satu statement lagi. La tughni anni syafa'atuhum syai'an. Tidak satu pun yang bermanfaat bagiku. Wala yunqizuni, dan tidaklah bisa menyelamatkan aku. Jadi kalau kita menyembah selain kepada Allah, maka Allah mengindahkan kepada kita kemudaratan, kecelakaan, maka satu orang pun nggak mampu. Ini ayat bicara tentang tauhid. Tauhid itu tegas, Pak. Kalau kita tidak menyembah Allah, maka satu pun nggak ada manfaat bagi kita semuanya. Makanya dalam ayat Ali Imran 100 itu ya, kalau andaikan saja
bumi dan sisinya. Nah, bisa kita jadi emas mengganti iman kita nggak laku di mata Allah. Bang, bumi punyanya Allah. Ya, jadi iman kita ini nilainya luar biasa. Bapak-bapak, ibu-ibu bertahanlah dengan nilai iman itu ya. Jadi aku tak mungkin mengambil selain daripadanya Tuhan. Dan jika yang Maha Pengasih Tuhan itu menghendaki suatu kemudaratan, maka satu pun nggak akan mampu menolong. Satu pun tidak akan mampu menolong. Dan satu pun tidak akan bisa menyelamatkan aku dari kobaran api neraka. Jadi penyembahan kita kepada Allah, tauhid kita kepada Allah sangat perlu kita jaga terus kelestarian. Kita bawa mati nanti. Dan pada saat Allah sebelum kita lahir, Allah stubi rabbikum qalu bala syahidna. Pada saat itu kita sudah bertauhid. Lahir ke muka bumi dalam keadaan bertauhid. Dalam keadaan di dunia inilah kita dibawa kemana-mana. Tetaplah istiqomah dalam tauhid. Terima kasih Pak Dokter. Alhamdulillah. Terus terang saya dengan Pak Dokter, ada ahli hukum, ada seorang profesi yang lain yang membahas Al-Quran, terus terang ada nilai tambahnya, ada nilai added value-nya. Kalau orang pondok biasa Pak ya, orang pondok mengtaati Quran itu memang kerjaannya. Tapi kalau seorang direktur utama, seorang dokter, seorang pengacara, seorang akuntan mau mengtaati Quran, itulah peristiwa langka. Karena orang cinta Quran itu nggak banyak. Orang umum yang mencintai Quran, orang umum yang mau membahas Quran itu nggak banyak. Dihitung dengan jari, Pak. Hasil saya meneliti, lama saya meneliti Pak Dr. Benny ya. 20 tahun lebih saya tanya seseorang yang di luar pondok, kalau dalam pondok pasti kalau dia alumni pondok, saya nggak nanya lagi. Dalam persepsi saya dia harus paham Quran. Kalau nggak paham Quran itu malah marah saya. Makanya orang pondok saya nggak nanya lagi. Kamu kuliah di pondok? Ya, sekolah di mana aja? Saya nanya lagi. Takut ditanya nanti kalau dia nggak tahu nanti kena smackdown. Udah biar saya tanya. Tapi orang umum saya tanya, itu belum ketemu siapa orang yang bisa paham Quran, nggak, belum ketemu. Tamat dokter, tamat insinyur, ahli matematik, seraya Quran, belum ketemu Pak. Ada mungkin, tapi saya belum ketemu. Jadi kalau Bapak-Bapak punya teman tanpa sekolah di pondok bisa paham Quran, bawa sini, katanya. Jadi langkah. Bapak-bapak, ibu-ibu, semua peserta Sani. Pagi ini yang jumlahnya 195 orang, saya bangga dengan Bapak Ibu semuanya. Mau mentadaburi Al-Quran, mau mutaati Quran. Walaupun Bapak seorang direktur utama, walaupun Ibu seorang pejabat di lingkungan kantor Bapak Ibu semuanya, tapi baru membahas Quran, berjalan. Bapak termasuk orang yang langka, jadi perlu perlindungan suaka, perlu perlindungan. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah dan rasa cinta Quran kita pelihara terus dan kita bawa mati menghadap Allah. Kita tidak mau kehilangan harta yang paling mahal, aset intangible, aset kita yang sangat mahal sekarang adalah cinta Quran. Itu mahal. Itu nggak bisa dibandingkan dengan rumah mewah Bapak Ibu semuanya. Rumah mewah Bapak Ibu hilang, mobil Bapak Ibu hilang, bisa diganti. Tapi kalau rasa cinta Quran ini hilang, yang malas kah, nggak mau lagi belajar kah, hilang itu nggak ada ganti Bapak Ibu semuanya ya. Demikian mohon maaf kalau yang benar semata-mata datang dari Allah Subhanahu Wa Taala dan kalau yang salah pasti karena kami sedang belajar itu. Rasa maaf kami utarakan kepada Bapak Ibu semuanya. Dan saya kembalikan kepada Ibu Eni Purwani sebagai moderator. Silakan Bu Eni. Terima kasih Bu ya. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Telah kita simak bersama uraian Al-Quran berikut penjelasannya dari surat Yasin ayat ke-23. Semoga kita dapat menyerap ilmu yang kita dapatkan pada hari ini dan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin, amin. Ya Rabbal alamin.